Di Passion Jilid 3, bertekunlah agar kita bisa berjumpa Allah. Mazmur 42 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gaulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka hendak melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Tidak peduli seberapa religiusnya seseorang, niscaya dia akan mengalami kekosongan ketika dia hidup tanpa Tuhan. Mazmur 42 ayat yang pertama 1b. Kekosongan jiwa ini hanya dapat diisi oleh Tuhan yang hidup, dan itu tidak dapat tergantikan. Kekosongan itu adalah kehampaan, kehausan, dan yang paling mengerikan akan dialami oleh setiap makhluk di neraka untuk selama-lamanya karena terpisah dari Tuhan. Ini adalah kekosongan, kehausan yang dialami Tuhan Yesus dalam 3 jam kegelapan ditinggalkan oleh Bapaknya ketika dia harus menggantikan setiap orang yang percaya kepadanya. 3 pokok renungan. Yang pertama, pentingnya mencari hadirat Tuhan. Mazmur mengumpamakan kerinduannya akan Tuhan dengan kata-kata yang terengah-engah. Dalam bahasa Ibrani berarti terkesiap, rindu, keinginan yang sangat kuat, seperti seekor rusa yang mencari aliran air. Lihat dalam Yeremia pasal 14 ayat 5-6. Unta bisa bertahan beberapa hari tanpa air, namun rusa tidak bisa menahan rasa haus. Yoel pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Rusa adalah hewan yang anggun, gelisah, dan merupakan mangsa yang menarik bagi pemangsa. Hal ini membuat rusa menjadi contoh menarik dari rasa takut hidup tanpa Tuhan. Orang beriman rindu dengan segenap jiwanya, dengan segenap batinnya, dengan segenap rasanya akan hadirat Tuhan dan akan persekutuannya dengannya. Kerinduan akan Tuhan diungkapkan secara jelas lewat seruan betapa disenangi tempat kediaman Dia Tuhan, Allah semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Selah. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Terpisah dari Tuhan adalah petaka yang paling fatal bagi siapapun. Pokok renungan yang kedua, Tuhan adalah sumber tunggal dari kehidupan yang sejati. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 42 ayat yang kedua. Menyatakan kerinduan akan Allah secara terus-menerus merupakan ekspresi komitmen serta kesadaran betapa pentingnya hadirat Tuhan. Mazmur 143 ayat 6 mengatakan, aku menengadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Agama adalah sarana atau cara mencari atau mencapai Tuhan, tetapi Tuhan bukanlah sekedar kebutuhan yang harus dicari, tetapi kita harus melekat erat padanya. Seperti tulis dalam Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak melekat pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tanpa Tuhan celaka dan binasalah kita. Tanpa Tuhan kita adalah batang kering yang siap dicampakkan ke dalam api kekal. 15 ayat 6 mengatakan, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting lalu menjadi kering dan kemudian dikumpulkan dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Yang paling kita butuhkan adalah hadirat Tuhan, bukan agama. Sebab sebaik apapun agama tidak mampu memberikan kehidupan yang sejati. Pokok renungan yang ketiga atau terakhir, agama gagal mempertemukan manusia dengan Tuhan. Mencari Tuhan lewat agama di padang pengembaraan hidup yang fana sangat melelahkan dan sia-sia. Yang paling kita butuhkan adalah Kristus, bukan agama. Wahyu 21 mengatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi dan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yesus adalah satu-satunya jawaban. Tuhan adalah sejati dan abadi. Dia tidak perlu dicari sebab Dia adalah maha hadir. Yang wajib kita lakukan adalah menyadari dan mengakui keberadaannya. Dengan panggilannya,
dan datang kepadanya sebab dia memberi hidup dengan cuma-cuma. Yesaya 55:1 mengatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah dan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Datang pada Tuhan dan terimalah anugerahnya tanpa bayaran. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, agama bukan solusi dahaga jiwa, tetapi Kristus. Wahyu 20:17. Roh pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa mendengarnya hendaklah datang dan berkata, marilah. Dan barang siapa haus hendaklah ia datang, dan barang siapa mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Agama hanyalah seindah fata morgana yang menawarkan khayalan untuk mempertemukan kita dengan Tuhan, namun gagal. Yesaya 59:2 mengatakan, tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang buat dia menyembunyikan wajahnya terhadap kamu sehingga ia tidak menganggap, ialah segala dosamu. Dan terakhir, rasa haus akan Tuhan hanya dapat terpuaskan ketika orang datang dan berjumpa dengan Kristus. Yohanes 3:37-38, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang katakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan Yesus memberkati.